Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam jumpa kembali dengan mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas lanjutan bab 4 tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan submateri hukum kolom. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon bantuannya untuk kalian mengklik subscribe demi perkembangan channel ini. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu untuk yang pertama menjelaskan interaksi gaya antara benda bermuatan listrik. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya listrik. Yang ketiga, menghitung besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik. Agar kita bisa mencapai secara maksimal ketiga tujuan ini, mari kita simak dengan seksama video ini. Ya, oke, kita akan melakukan percobaan tentang interaksi antara benda bermuatan listrik. Bahan yang kita gunakan yaitu kain wol, kemudian plastik yang kita anggap sebagai bahan politen. Sebelum dilakukan kegiatan, sebelum dilakukan percobaan, antara plastik dengan yang satu tidak saling berinteraksi. Sama saja, di dekat maupun dijauhkan. Kemudian termasuk dengan penggosoknya yaitu ini. Tidak terjadi interaksi. Oke. Sekarang plastiknya kita gosok dengan kain wol. Oke, sekarang saling kita dekatkan. Terjadi tolak-menolak, yang mana plastik yang dibawa membuka artinya tidak mau menempel. Saling tolak-menolak. Ya, akan saling menjauh. Nah, sekarang plastik ini saya dekatkan dengan penggosoknya tadi, maka akan ditarik, lepaskan lagi, ditarik lagi. Iya. Iya. Itu kegiatan kita kali ini.
Ya, kalian sudah saksikan videonya tadi itu. Sekarang mari kita bahas materinya. Yang pertama yang kita bahas adalah bagian A, interaksi gaya antara benda bermuatan listrik. Dua buah benda yang bermuatan listrik, jika saling didekatkan, akan terjadi interaksi gaya sebagai berikut. Yang pertama, jika muatan listrik kedua benda sejenis, akan tolak-menolak. Jika muatan listrik kedua benda tidak sejenis atau tidak sama, akan tarik-menarik. Sebagaimana yang kalian saksikan di percobaan tadi, jika plastik digosok dengan kain wol, maka plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Mengapa demikian? Insya Allah tetap akan ada penjelasan videonya nanti. Jadi plastik dengan plastik sama-sama bermuatan negatif. Didekatkan tadi terjadi tolak-menolak. Sedangkan plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan kain wol yang bermuatan positif, tadi akan terjadi tarik-menarik. Gaya tarik atau gaya tolak benda bermuatan listrik tersebut dinamakan gaya kolom atau gaya listrik. Berdasarkan hasil eksperimennya, Pak Kolom menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara benda bermuatan listrik adalah: 1. Jarak antara kedua benda. Semakin besar jaraknya, semakin lemah gayanya. Maksudnya semakin jauh letak kedua benda yang bermuatan, maka gaya tariknya atau gaya tolaknya semakin lemah. Yang kedua, muatan kedua benda. Semakin besar muatan listrik kedua benda, semakin kuat gaya tarik atau gaya tolaknya. Besarnya gaya kolom dirumuskan Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangannya, Fc adalah gaya kolom atau gaya listrik tadi, satuannya Newton yang biasa disingkat N. Q1 adalah besar muatan benda 1, satuannya kolom biasa disingkat C. Q2 besar muatan benda 2, satuannya kolom. K adalah konstanta atau tetapan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Sedangkan R adalah jarak antara kedua muatan yang dinyatakan dalam satuan meter. Contoh soal. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom dan
2,5 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Terpisahkan oleh jarak 2 cm. Hitunglah berapa besar gaya yang dialami oleh kedua muatan tersebut jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Jawab. Pertama diketahui yaitu Q1 besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Q2 atau muatan benda 2 itu 2,5 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan R atau jaraknya 2 cm sama dengan 2 per 100 meter atau ditulis dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanyakan adalah FC, gaya kolom atau gaya listrik. Jawab. Ya, FC sama dengan rumusnya kita tulis yaitu FC K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikali Q2 yaitu angkanya 2,5 kali 10 pangkat negatif 19 per 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Untuk mengerjakan perkalian ini, bilangan bulat kita kumpulkan. Kita kalikan sama bilangan bulat dan kita bagikan sama bilangan bulat pula. Bilangan bulat di sini adalah 9 dikali 1,6 dikali 2,5. Dan bilangan pembulat pembaginya yaitu 2 pangkat 2. Kemudian bilangan berpangkat kita kumpulkan bilangan berpangkat pula yaitu 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 19 kali 10 pangkat negatif 19 per 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, selanjutnya 9 kali 1,6 kali 2,5 adalah 36, sedangkan 2 kuadrat adalah 4. Sedangkan bilangan berpangkatnya 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 19 kali 10 pangkat negatif 19 adalah 10 pangkat negatif 29. Sedangkan 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat negatif 4. Kalian masih ingat di matematika, apabila bilangan berpangkat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan dipangkatkan itu pangkatnya dijumlah. Dalam hal ini pangkatnya 9 ditambah negatif 19 ditambah negatif 19, hasilnya negatif 29. Kemudian matematika lagi, apabila bilangan berpangkat dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah pangkat itu dikalikan. Dalam hal ini negatif 2
dikali 2 hasilnya pangkat negatif 4. Selanjutnya 36 dibagi 4 adalah 9 yang di samping kanan ini. Sedangkan negatif 10 pangkat negatif 29 dibagi 10 pangkat negatif 4 hasilnya 10 pangkat negatif 25. Kalian masih ingat di matematika lagi bahwa kalau bilangan berpangkat saling dibagikan, maka pangkat bilangan yang di atas dikurangi pangkat bilangan yang di bawah, pangkat yang di bawah, yaitu negatif 29 dikurangi negatif 4 hasilnya negatif 25. Itulah penjelasan tentang hukum kolom dan bagaimana hukum kolom itu diterapkan dalam hitungan. Silakan disimak baik-baik videonya agar kalian bisa mengerti dan bisa menggunakan dalam soal-soal yang lainnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.